Halo pemirsa, hari ini aku sama Kang Menang mau latihan nih buat 40 harian nanti. Ada Ikutin tuh, terus ya. ada ya. Mau latihan nih untuk 40 harian nanti. Ke Ya Allah. Ih. Hai, selamat datang di video gua kali ini. Dan di video gua kali ini, mari kita mencoba untuk bikin 3 video sekaligus. Karena ya elah, bahasan di bulan-bulan ini, di awal bulan ini itu sedikit sekali. Karena semuanya tuh ketutupan sama perkara Vanessa Angel ini loh. Maksudnya bukan Vanessa Angel ya, tapi perkara dari keluarga-keluarganya yang Bapak Dodi. Lama-lama kelakuannya kayak siapa sih itu namanya yang bapaknya ngomong di pagar, anak saya mah cantik, badannya bagus. Kelakuannya lama-lama jadi random nih. Anyway, sebelum ke situ, di video terakhir kan gue sempat nanya tentang apakah lu bisa ngelihat dislike dari video gue atau enggak. Ternyata pengaplikasian dari YouTube yang pada akhirnya tidak lagi menunjukkan tombol dislike sudah berlaku di mostly semua akun. Yang mana cukup menyebalkan sekali tentu saja. Kenapa harus sebuah platform seperti YouTube yang notabene isinya jutaan orang di dunia tidak lagi punya dislike, yang padahal founder pertama yang nemuin YouTube tidak menyetujui itu di video pertama yang diupload di YouTube tanggal 24 April 2005. Di description-nya dia bahkan gak setuju tentang penghilangan dislike. Dan aneh banget lu. Kalau misalkan gua sebagai YouTuber, gua masih bisa ngelihat dislike-nya di YouTube studio gua gitu. Tapi kalau sebagai orang di luar sana yang let's say nyari tutorial, terus cara mereka pertama kali untuk tahu apakah tutorialnya bener atau enggak adalah ngelihat dislike sama likes-nya, tiba-tiba sekarang kok like semua, berarti tutorialnya bener dong. Terus dia ngikutin terus gagal gitu. Kayak ini deh contohnya deh. Ada seorang, ya astaga, ada seorang adik dari seorang artis yang kakaknya baru saja mengalami insiden beberapa waktu lalu, yang mana itu cukup membuat banyak orang ikut bersedih karena kecelakaannya sungguh sangat amat fatal gitu, dan mereka meninggalkan seorang anak gitu. Tiba-tiba ngebikin video trending 3 untuk musik. Ya Allah, Tuhan. Dan kita jadi gak bisa lihat dislike-nya karena YouTube sudah menghilangkan tombol dislike dengan alasan mental creator penting. Well, emang penting sih. Tapi kalau misalkan dia ngebikin sesuatu yang kontroversial kayak gini, gimana sekarang? Orang tuh mau 40 harian ngaji, belajar tajwid, mim ketemu ba, nun ketemu ba, nun ketemu la, idgham bila guna. Kenapa gue tahu ya? Gue ngaji dulu soalnya. Belajar ngaji buat yasinan segala macem. Nyanyi. Mana sempat ada video dia les vokal. Ya Allah, kenapa les vokal? Gua tahu asap dapur harus tetap mengebul. Ya tapi kan gak sekarang juga dong. Otak lu kadang-kadang orang gue mah heran. Kayak kagak bisa dilakuin lain gitu loh. Gua tuh dari kemarin nyari konten di IG kan. Biasanya tuh kalau nyari konten terus let's say ada yang rame, ya udah yang rame emang itu aja. Tapi gue nyari konten nge-scroll di timeline IG, isinya Bapak Dodi, isinya Mayang, isinya latihan vokal. Apa nggak capek? Tuh. Tapi kita gini deh. Gue nggak ngikutin perkaranya karena gue tahu ini cukup aneh untuk dilakukan. Dan seperti yang gue bilang, selebriti atau apapun itu tidak akan dibahas di TNM pada akhirnya, karena ini bukan akun gosip, ini bukan silet yang dikupas setajam silet gitu. Tapi karena saking banyaknya nongol di TL gue jadi tahu apa pembahasannya. Gini, ketika Vanessa Angel dan suaminya terkena insiden demikian kemudian meninggal dunia, hak asuh Gala
anak dari Vanessa Angel itu diperebutkan. Ada bahasan-bahasan tentang warisan. Bapak Kedodi tercinta ingin untuk kalau menguasai itu kejam gak sih bahasanya? Jangan menguasai deh. Merasakan warisan tersebut. Dengan alasan iya emang semua warisan itu nantinya untuk Gala. Tapi kan Vanessa Angel juga punya adik-adik yang masih harus dibiayai. Ya kenapa tidak bapak yang membiayai dong? Terus waktu ini dari beberapa artikel atau dari beberapa obrolan gitu kan. Terus tadi Ara juga bilang kayak bapaknya tuh sempat ada ngomong kalau ya kan Gala ini juga cowok, dia nggak bisa pakai baju cewek. Ya iya sih. Tapi kan itu bukanlah apa namanya, afirmasi yang bagus gitu untuk lo mengambil ini dan itu. Toh baju bisa dijual, perhiasan bisa dijadikan cuan. Kenapa mikirannya tuh dia kan cowok. Lah cowok kan juga pada akhirnya butuh duit gitu. Kok gue masih gak habis pikir tentang kalimat kayak iya tapi kan dia masih punya adik yang harus dibiayai. Fungsi dari kepala keluarga adalah untuk membiayai hidup anak dan istrinya. Toh juga kan Vanessa Angel sudah punya anak gitu. Vanessa Angel sudah menjadi orang tua. Yang dia biayai hidupnya adalah anaknya. Memang adik-adiknya perlu untuk dikasih uang atau apa, tapi kan fokuskanlah ke anaknya dulu. Tapi oke lah gitu, selesai. Cuma tiba-tiba adiknya membuat lagu. Dan lagunya gue gak tahu dislike-nya berapa, men. Dislike-nya di YouTube tuh gue yakin udah banyak. Karena salah satu alasan kenapa ini bisa masuk trending, selain likes dan komen, ya ada juga kompensasi dislike di sana. Tapi YouTube memutuskan untuk tidak. Semua video di YouTube bagus, tidak perlu ngelihat dislike. Masuk 3 trending untuk musik. Kalau lu lihat komen-komennya, wow, ger. Sumpah baru kali ini netizen sejagat raya kompak. Ya gimana nggak kompak kelakuan sih? Belajar tajwid. Nun mati ketemu ba iklab, nun mati ketemu la idgham bila gunah, nun mati ketemu mim idgham bi gunah. Ya nggak sih? Gue takut salah dah. Maaf ya kalau salah. Terus kalimatnya kayak 40 hari bukannya nyiapin pengajian atau apa, tapi malah les vokal. Beginilah jawaban Mayang yang bikin netizen geleng-geleng kepala saat ditanyai wawancara. Biasanya 40 harian diisi dengan pengajian dan amal yatim, tapi kalian di sini akan menyanyi. Iya. Gimana tadi? Iya. Biasanya kan 40 harian. Halo pemirsa, hari ini aku sama Kang Mayang mau latihan nih buat 40 harian nanti. Ada Ikutin tuh, terus ya. ada ya. Mau latihan nih untuk 40 harian nanti. Ya Allah. Sebel banget gue dengernya. Kenapa sih? Aduh. Gemes banget Mim. Arab tak gitu loh. Kok bisa sih? Kali ini ada berbeda. Men ini gak gua doang yang denger ya, lu juga denger ya. Pemirsa, hari ini aku sama Kang Mayang mau latihan nih buat 40 harian nanti. Ikutin terus ya. Men, gua tuh gini loh. Gua sekarang mulai untuk mempercayai jangan salahin orangnya, tapi salahin permainannya. Dan ada orang yang bermain di belakang ini pasti dong. Ada orang yang kayak mikirnya, wah ini kalau misalkan kita jadiin dia artis dengan momen kayak gini pasti berhasil nih. Well at least kalau misalkan gak berhasil sukses, ya ada cuan-cuan yang masuk lah gitu. And then mereka yang nyanyi, mereka jadi penyanyi, muncul dengan kontroversi yang segala macam, bla 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 bla, yang mana kita nggak tahu kedepannya akan berhasil atau tidak. Tapi gua sih ya kalau misalkan ditinggal meninggal oleh orang yang gua sayang, 40 hari itu sedihnya belum hilang tau. 40 hari mungkin gue masih nangis-nangis di kamar, mungkin gue masih bengong kepikiran apa-apa yang sudah salah gue lakukan. Nyanyi, astaga.
Dengan semua pemberitaan yang ada dan segala macam, ya artinya dia sudah mendapatkan persetujuan dari keluarganya dong. Seharusnya, tidak mungkin tidak. Tiba-tiba muncul omongan kalau Bapak Dodi katanya bukan bapak kandung, melainkan bapak tiri. Beritanya dibawakan oleh yang tercinta, the one and only Nikita Mirzani. Oportunis tuh Nikita Mirzani, gue seneng dah. Ini kurang lebih kayak channel ini dia. Datang shot. Nah, gitu. Nah, tahu-tahu datang aja out of nowhere gitu. Gue pengen collab sama Nikita Mirzani, boleh gak? Tengah jadi perbincangan warganet terkait foto lama orang tua kandung almarhumah Vanessa Angel yang diposting oleh sahabat almarhumah. Tapi dari pihak Bapak Bobby bilang, enggak kok, saya ayah kandungnya Vanessa Angel gitu. Dan itu jadi perdebatan lain lagi. Oh, tiba-tiba out of nowhere Bapak Dodi datang dengan niatan untuk memindahkan makam Vanessa Angel. Alasannya adalah karena itu wasiat. Wasiatnya didapat dari mana? Dari mimpi. Mimpi datang dari mimpi, lagi tidur. Enak, nyaman, tenang, tiba-tiba wah. Ini adalah wasiat. Wasiat itu bukankah diturunkan sebelum orangnya meninggal? Kalau dari mimpi namanya Bapak ngantuk. Gimana sih? Gue udah bilang gue gak pengen ngebahas selebritis atau apa bla bla bla. Jadi 20 menit gue ngerekam, gimana? Tapi dengan semua perdebatan yang ada, dengan semua apa yang sekarang lagi lu rasakan di kepala tentang ini dan itu, satu hal yang pasti, menjadi selebriti adalah sebuah hal yang sangat amat memusingkan. Bahkan mungkin ketika lu udah gak ada perkara tentang lu tuh masih akan jalan. Jadi pikir-pikir lagi kalau mau jadi artis atau quote-unquote selebriti. Atau pikir-pikir lagi kalau misalkan mau bikin masalah terus ditaruh di sosial media, ngomong sama media bla 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 bla. Tapi yang gua tahu pasti, pertama, tidak etis rasanya untuk ketika ada orang meninggal belum 40 hari sudah ada lagu yang dibuat mengatasnamakan orang yang meninggal tersebut. Tidak etis saja rasanya. Tidak etis untuk memperdebatkan warisan bla 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 bla. Tidak etis juga untuk memindahkan makam meskipun katanya udah final, ini udah wasiat. Oh iya, dia dapat wasiatnya katanya dari mimpi, pengen ditaruh di sebelah makam ibunya. Ya gimana pun itu, ya ini obrolan yang menarik. Kalau memang di luar sana, tapi media juga butuh makan, men. Salah satu alasan kenapa perkara ini masih gede adalah karena ya setelah sekian lama gitu, maksudnya media-media yang emang dasarnya meliput selebriti itu akhirnya menemukan sesuatu untuk dibahas dan diperpanjang sedemikian rupa gitu. Ya makanya ini perkaranya rame. Makanya IG gue isinya begituan doang. Tapi ya at the end of the day, gue hanya orang luar, kita hanya orang luar yang tidak tahu bagaimana seluk-beluk di dalam keluarga tersebut. Kita tidak tahu bagaimana sekiranya sesuatu seharusnya dan seperti apa terjadi. Tapi kalau dilihat dari luarnya sih emang ini nyebelin banget, gregetan gue dari tadi tuh. Kenapa sih? Aduh. Disambung ke cover lagu adiknya Vanessa, dislike-nya banyak. Bahkan yang punya lagu gak suka lagunya di cover karena makna lagunya gak dapet. Astaga, kenapa sih? Udah mau closing loh, tiba-tiba gue ngeliat, gue kaget. Dislike-nya berapa sih emang udah? Emang yang punya lagu siapa? Seventeen yang Seventeen? Siapa sih namanya? Seventeen yang waktu itu, yang waktu itu di Palu. Hingga Kamis, video musik cover kemarin itu mendapat dislike atau tidak suka sebanyak 95.000. Tuh YouTube, coba dong. Coba lu pikir, ini likes-nya cuma 22.000, dislike-nya 95.000, masa mau disembunyiin? Ini kan kita jadi nggak tahu nih, ini banyak yang sebel atau kagak.